Hai FLC Family, Happy Sunday. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya, Dalip, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. FLC Child Dedication atau penyerahan anak adalah salah satu momen di mana orang tua membawa anak-anak mereka kepada Tuhan dan didoakan agar anak-anak mereka menerima berkat, pemeliharaan, dan anugerah Tuhan dalam kehidupannya. FLC Child Dedication akan diadakan hari Minggu, 19 April hanya di ibadah 10.30 pagi. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Dan untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini, kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Kabar sukacita, telah lahir Zarlo Tejonegoro, putra ketiga dari pasangan Yoko dan Rebecca, pada tanggal 5 Februari 2006. Dan Jaden Aslan Runtu, putra pertama dari pasangan John dan Tiffany, pada tanggal 7 April 2026. Kami percaya bahwa setiap anak adalah anugerah indah dari Tuhan. Kiranya Zarlo dan Jaden tumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, sehat jasmani dan rohani, serta menjadi terang bagi dunia. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Ini untuk menyembah dan memuji Tuhan. Seberapa kita yang ada hari ini supaya hadirat Tuhan turun atas setiap kita, amin. Sebelum dari itu mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu dan kami percaya kasih-Mu dan setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Biarlah Tuhan hadirat-Mu nyata di atas setiap kami. Curahkan urapan-Mu di atas setiap kami Tuhan. Jamah setiap hati yang hadir Tuhan. Biarlah hari ini boleh menjadi hari yang luar biasa Tuhan. Kau disenang-senangkan oleh pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Mari yang siap memuji dan menyembah nama Tuhan sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
You pick me up, now I'm set apart. From the outside I'm born again, forever safe in the Savior's hand. You are more than my word could say. I follow you, Lord, for all my days. I'll fix my eyes, following your ways, forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. Lift you higher, your love, never ending. You are the light in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. Come on, sing it out. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You send your son and I set me free. Everything of you what we face, I'm pressing on till I see your face. I believe that your will be done. I will fall till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. Lift you higher,
berkuasa di bumi dan juga di surga. Sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dahsyatnya Allah kita, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Angkat tanganmu sama-sama nyatakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Atas semua perbuatannya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama,
dan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Membayang kelemahanku lewati. Sebab Engkau sertaku. Nyatakan dengan imanmu. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama angkat tangan menyatakan. Tanganku disorakkan haleluya. Namamu berkuasa. Surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa. Kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Come on. Namamu berkuasa. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa. Berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa. Surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa. Kuasa selamanya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Mau di titik terendah kami, maupun saat ini Tuhan Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Kami hanya mau berkenan dan terus berkenan Tuhan kepadamu. Sebab Engkau Allah yang sangat besar. Who thought I found you at the lowest place? Who thought you feel me in the crowd? Who knew you make good of my mistake? You're nothing like I thought you were, you better. What a God, what a God. What a God, what a God. Oh.
Everybody sing, angels bow before him, heaven and earth adore him. What a God, 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 what a God. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a God, what a God, what a God, what a God, what a God. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a God, what a God, what a God, what a God. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a God, what a God, what a God, what a God. Jesus, we praise you, we give you all the glory, we give you all the praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Angkat suaramu, naikkan sembahmu, nyatakan Dia Allah yang besar. Sebab kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang besar. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Sumber kekuatan, sumber Kami menyembah Engkau Allah yang Maha Tinggi. Kami menyembah Engkau Allah yang kudus. Sebab kami tahu kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Penyertaan-Mu, kasih-Mu dan setia-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah goyah. Sebab nama-Mu itu adalah nama kekuatan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. I'm not afraid, God is for me.
Oh Tuhan Yesus, terima kasih. This is a wonderful Sunday, a wonderful day. Saya tahu Tuhan bahwa you will never let us go, and we will never let you go. Thank you Lord Jesus for thy grace, your mercy, your love, your provision upon each and every one of us. Bapa di surga, kami siap mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami supaya kami boleh menerima firman-Mu dan menjadi rema dalam kehidupan kami. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Silakan duduk saudara-saudara. Selamat pagi semuanya. Are you happy today? Yes. Happy Sunday. I bring good news. Saudara-saudara siap menerima good news? Yes. Del, gimana Del? Oh begini. Gini. Sorry saudaraku, gaptek. Apa kabar saudara-saudara sekalian? I'm so happy and so thrilled bisa berada di FLC. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Pastor Josh, Sister Alena. Love you man. Jadi pagi hari ini saya sebenarnya mau bilang jujur, ada mertua saya, hai mam. Dan saudara-saudara saya, ipar-ipar saya, my family. Saya yang belum kenal namanya Theo, biasa dipanggil Papayo. Jadi ini saya mau bilang jujur, ada satu message yang belum pernah saya sampaikan dimanapun. Saya menemukan satu kebenaran baru. Saya hari ini kaget. Saudara-saudara mendapatkan perjamuan? Yes. Saya hari ini mendapatkan berita. Coba saudara-saudara angkat perjamuannya. Coba baca. Apa yang saudara baca? Kadang-kadang Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui berita yang tidak pernah kita tahu. Saya tidak pernah tahu bahwa ada ini. Yang saya terima adalah kebenarannya tetap untuk selamanya. This is the message that I will share today. Saya kaget, wow, ini luar biasa. Dan gembala kita di sini, saudara-saudara, memberikan tema about love. Dan hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran dari ayat yang belum pernah kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Saudara-saudara tahu Yohanes 3 ayat 16, boleh kita lihat ayatnya? Ini adalah ayat yang menurut saya sangat-sangat sering dipakai di penginjilan. Kita baca sama-sama saudaraku. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berapa sering kita mendengarkan ayat ini? Tapi izinkan saya untuk menyampaikan dari sudut pandang yang berbeda. Mudah-mudahan hari ini firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang sangat penting yang saya rindu share pada pagi hari ini. 3 hal yang penting. Kenapa Tuhan memiliki satu kasih yang sangat besar akan dunia ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia? Why?
Dan yang ketiga, setiap orang yang percaya, garis bawahi itu, kepadanya tidak binasa. Jadi saudaraku, ada 3 pertanyaan. Ya, belum tentu seorang yang dari kecil lahir sekolah minggu sampai gede, belum tentu. Iya ya, kenapa Tuhan menciptakan dunia ini? Kenapa Tuhan mengutus anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa? Why? Kalau kita mengutus seseorang, pasti ada misinya, saudaraku. Amin. Ini menjadi satu pertanyaan buat saya pribadi. Ya, kenapa Tuhan menciptakan dunia ini? Kenapa Tuhan mengutus? Nah, kalau ada Tuhan, kenapa saya tidak ada breakthrough? Kalau ada Tuhan, kenapa doa-doa saya itu seperti ritual harian? Itu pertanyaan saya. Itu pergumulan saya. Saya nggak tahu dengan saudara. Tapi yang jelas itu menjadi pertanyaan saya sama Tuhan. Lalu Tuhan mulai menyatakan banyak hal dalam kehidupan saya. Ternyata ada yang namanya God's intention and purpose of the creation, saudaraku. Jadi pada saat Tuhan menciptakan dunia, bukannya lagi iseng-iseng, saudara. Ya, ada tujuannya. Oke, saudaraku, sudah siap? Sudah siap, saudaraku? Sudah siap? Fasten your seat belt, pasang. Yang kiri ya, kalau yang kanan yang nyetir nggak bisa fokus. Oke, yang kiri aja. Latar belakang kasih Allah akan dunia ini, by the way, saya akan share ini nggak bisa sedetail-detailnya karena kita dibatasi oleh waktu. Tapi saya akan share detail, kita kupas tuntas di passion, di pemuritan. Berapa banyak di antara yang sudah masuk dalam passion? Coba saya mau lihat tangannya. Nah, yang belum, please ikut. Kalau misalnya saudara tinggal di daerah mana, di situ pasti ada wilayah passion. Kalau tidak ada, silahkan buka pintu rumah lebar-lebar. Tim para leaders akan datang. Siap? Leadersnya jangan buang muka dong. Ya. Oke. Ternyata dalam perjalanan saya menemukan banyak hal, saudaraku, yaitu pada saat Tuhan menciptakan dunia, Tuhan memiliki yang namanya grand design. Sama-sama katakan grand design. Master plan. Karena ini adalah fondasi, saudaraku. Kalau kita memahami sesuatu yang penting itu akan menjadi fondasi kita. Membangun rumah itu butuh fondasi yang kuat. Kita mau berdiri dengan tegak, kaki kita ini harus kuat, saudaraku. Mau buka usaha, nggak langsung buka, pikirkan dulu fondasinya apa, perencanaannya, perhitungannya seperti apa. Nah, saat ini saya mau sampaikan banyak sekali hal ternyata, cuma saya nggak bisa share semua, saudaraku ya. Kita lihat dari, nggak usah dibaca, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu fondasi ya, kita mesti pahami. Jadi firman itu dalam bahasa Hebrunya itu adalah logos. Logos itu adalah, kalau kita suka pakai desain itu namanya logo ya. Itu logo itu diambil dari kata logos. Logos itu adalah God's express ideas. Ya, ide-idenya Tuhan. Jadi waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu itu based on ideasnya Tuhan, which is super perfect. Oke, kita baca dari Yohanes 1 sudah, Kejadian 1 ayat yang ke-1 supaya kita memahami
dasar daripada penciptaannya Tuhan buat saudara dan saya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya lebih senang dalam bahasa Inggrisnya. In the beginning, God created the heaven and the earth. Ini kan langit nih. Kalau kita buka Hebrew-nya, heaven itu artinya tuh samayim. It's a spiritual realm. Ya, itu satu ranah spiritual realm. Itu bahasa Indonesianya apa? Alam roh, betul. Alam roh. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita is a spirit. It's not physical like you and me. Bukan, saudaraku ya. It's a spirit. That is our God. Waktu saya pikir, saya belajar Alkitab. Saya belajar yang namanya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saya masih belum menangkap, saudaraku. Maksudnya apa? Jadi, when God created the heaven, yang kedua, God created the earth. Tujuannya apa meng-create the earth, saudaraku? Yesaya 45 ayat 18. Oke? Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan menegakkannya. Oke, sekarang ini kita garis bawahi. Ia menciptakan bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. In other words, saudaraku, God created heaven supaya Tuhan bertakhta di kerajaannya. Dia memerintah dari surga. Dia ciptakan dunia. It's for you, for FLC. Untuk saudara dan saya. Tuhan bilang, saya duduk di sini, you di bumi. Bumi mana? Di Piot 3. Petiga mana? Yang silingnya 2,8. 2,6 ralat. Beda 20 cm cincai lah. Oke? Itu. Nah, setelah Tuhan menciptakan surga, Tuhan ciptakan dunia untuk didiami, tapi ada perintah, saudaraku. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia, ini Tuhan yang ngomong loh. Baiklah kita menjadikan manusia segambar dengan rupanya Tuhan. Supaya mereka berkuasa. This is the foundation supaya kita paham. Saudara-saudara yang kekasih, saya mau bilang begini. Kalau sampai Tuhan menciptakan saudara dan saya sebagai perintah, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Never. Tidak pernah gagal, saudaraku. Mungkin saudara bilang begini, Theo, yang panggil Papayo sebagian. Saya tahu Tuhan tempatkan saya di bumi ini. Tapi kenapa saya tidak mengalami breakthrough? Kenapa rasanya setiap minggu itu, setiap hari saya berdoa itu hanya seperti ritual biasa saja? Saudara-saudaraku, saudara mau tahu rahasianya? The kingdom of heaven and the kingdom of God. Berapa banyak mau tahu rahasianya? Angkat tangan saudaraku. Mau tahu? Datang ke Passion. Saya akan share di sana, nggak bisa di sini. Karena setahun pun belum tentu selesai, oke? Siapa yang mau gabung Passion? Siapa yang mau buka pintu untuk Passion? Oke, catat ya. Catat. Kenapa Tuhan memberikan kuasa kepada saudara dan saya? Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya.
supaya saudara dan saya bisa menghidupi surga di bumi. Yang kedua, Tuhan ingin to share His glory, saudaraku. Haleluya. God's glory itu apa, saudaraku? God's glory adalah seperti, kalau dalam bahasa Yahudi Hebrunya itu namanya kabod. Kabod is sesuatu yang berat ini, mempunyai konten yang berat ini. Kabod ini memunculkan seperti keindahan. Keindahannya ini seperti tahu bunga. Kalau bunga itu, bunga mawar rose itu belum mekar, itu kan masih begini, masih bud. Bud itu namanya kuncup. Kuncup ini artinya apa? Di dalam kuncupnya ini ada keindahan. Ada glorinya Tuhan. Nah, kuncup ini belum keluar nih. Pada saatnya, timingnya, kairosnya Tuhan, dia akan mulai buka, mulai akan berkembang, mulai akan keluar keindahan. That is God's glory. Amin. Melalui saudara dan saya, when God created you and me sebagai gambarnya rupa Tuhan, Tuhan mau kita mengeluarkan kemuliaan Tuhan di bumi ini supaya saudara dan saya menghidupi surga dalam keluarga. Mengalami surga in your business. Mengalami surga in your education, etc. Mengalami surga maksudnya apa? Apa yang tidak ada di surga? Yang tidak ada di surga apa? Sakit penyakit, anxiety, ketakutan, kekurangan, kemiskinan. Nggak ada di surga, saudaraku. Yang ada apa? God's glory. Itu yang Tuhan ingin manifestasikan. Jadi fondasi saudara dan saya ini harus benar-benar mengenal yang namanya maksud dan tujuan Tuhan menciptakan dunia, menciptakan bumi, menciptakan manusia, ditempatkan di dalam bumi ini. Amin, saudara. Saudara-saudara yang kekasih, saya hari ini ingin menyampaikan bahwa it is impossible untuk kita mengenal, membaca, mempelajari Alkitab ini tanpa memahami tujuan Allah. Pada saat saya mempelajari ini, ada dua hal yang penting untuk mengenal yang namanya kenapa Tuhan menciptakan dunia ini, mengasihi, mencintai bumi yang Tuhan sudah ciptakan dan seisinya. Lalu Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. Ada dua hal, yaitu Injil Kerajaan Sorga dan Injil Kerajaan Allah. Saudara mau tahu apa itu Injil Kerajaan Allah? Kerajaan Tuhan, Kerajaan Surga. Mau tahu saudaraku? Datang ke Passion please. Oke? Saya ingatkan terus menerus nih, karena itu penting sekali. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, ya, pasti memiliki yang namanya a special mission. Oke. Satu amanat yang sangat-sangat agung. Kita buka di Mazmur 115 ayat yang ke-16, saudara. Oke. Langit itu kepunyaan Tuhan. Dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak FLC. Mau berapapun umur saudara, kita semua tetap anak saudaraku. Amin. Tetap dipanggil anak sama Tuhan.
Jadi pada saat Tuhan menciptakan dunia, langit dan bumi ini diserahkan buat saudara dan saya. Ingat ya, kita ulangi lagi nih. Surga itu buat Bapa di surga, duduk di tahtanya untuk memerintah. Saudara dan saya diciptakan, ditaruh nih di dunia ini untuk apa? Mengelola. Kejadian 1:26. Berkuasa itu artinya apa? Mengelola, saudaraku. Oke? Ini ada nubuatan dari perjanjian lama. Mungkin ayat ini seringkali kita baca setiap Natal. Oke? Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikannya kepada kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Garis bawahinya pemerintah ada di bahunya. Bahunya siapa, saudaraku? Yang kedua, dia disebut apa? Di ujungnya Raja damai. Selalu ingat, Raja selalu bicara soal kerajaan. Kerajaan itu selalu mempunyai pemerintahannya. Raja. Saudara ingat gak? Pada saat Tuhan datang ke dunia ini penting sekali. Tuhan hanya memberitakan satu message. Satu pesan, satu perintah. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah seperti perumpamaan-perumpamaan. The kingdom of God is like, the kingdom of God is like, the kingdom of God is like. 150 kali mungkin. Yang pasti 130 kali yang saya temukan. Ya. Kenapa Yesus selalu bicara soal kerajaan? Ini adalah pesannya Yesus. Lukas 4 ayat 43. Supaya kita tahu bahwa kenapa Yesus datang. Lukas 4 ayat yang ke-43 berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab that is the reason why Bapa di surga utus anaknya ke dunia. Membawa apa? Membawa kerajaannya. Membawa pemerintahannya. Pemerintahan selalu bicara soal undang-undang, policy, regulasi. Itu adalah isi daripada kerajaan. Kerajaan itu selalu dipimpin oleh raja. Kerajaan itu selalu berbicara mengenai teritori yang menjadi wilayahnya dia. Kerajaan itu selalu berbicara soal royal family. Kerajaan itu selalu bicara soal apa lagi? Ekspansi, kolonialisasi. Oke? Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia. Supaya apa? Membawa kolonialisasi. Pesan-pesan dari surga ke dunia. Dan setiap orang yang menjadi warga kerajaan, warga kenegaraan, warga negara surga, pasti mendapatkan apa? Privilege. Bicara soal hak. Saya percaya saudaraku, kalau orang yang namanya warga kerajaan, warga negara, selalu mempunyai hak kepada pemerintahannya. Hak untuk apa? Untuk kesehatan. Kalau kita bicara soal konteksnya kerajaan surga, setiap warga kerajaan
surga di bumi ini, you and me sebagai royal family mempunyai hak kesehatan, kesembuhan, kecukupan, sukacita, damai sejahtera. Tapi kenapa saya tidak mengalami itu? Saya mau cerita kesaksian breakthrough, mau saudaraku? Benar? Datang ke passion. Saya akan share di passion. Karena terlalu panjang. Oke? Pada saat kita memiliki handphone, begitu banyak features-featuresnya. Terlalu banyak kelebihan-kelebihannya. Cuma saya nggak tahu caranya apa. Saya belum bisa memaksimalkannya seperti apa. Saya nggak tahu passwordnya apa. Pada saat saudara dan saya mengenal yang namanya kebenaran itu, saudara dan saya akan mengalami breakthrough itu. Saya mau cerita soal breakthrough tapi terlalu panjang. Datang ke passion, oke? Datang ke passion. Mungkin ada pertanyaan, ya, Yesus memberitakan kerajaan surga. Tapi kan Yesus mati pada hari yang ketiga, ia bangkit lalu naik ke surga. Terus kita gimana manusia yang ada di sini? Yohanes 14 ayat 15 dan ke-16 berkata begini. Yesus menjanjikan seorang penolong, yaitu roh kebenaran. Karena setiap orang seperti saudara dan saya memiliki roh sebenarnya. Manusia terdiri dari apa? Roh, jiwa, tubuh, jiwa, roh. Oke? Pada saat Tuhan naik ke surga, Tuhan kan bilang, jangan takut, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong, roh kebenaran. Itu sebabnya Tuhan bilang begini, Yesus sendiri yang ngomong loh. Kenapa kamu khawatir akan apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai? Burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, Tuhan pelihara. Tapi Yesus bilang pada saat kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, this is the kebenaran, yang lain gak usah dipusingin. Ini yang terjadi dengan saya. Saudaraku. Mau dengar kesaksiannya? Datang ke passion. Pasti kita akan tanya jawab. Banyak pertanyaan kan, saudara dan saya? Dan yang ketiga, oke? Apa latar belakang setiap orang yang percaya tidak akan binasa? Sekarang saya mau tanya seperti ini. Kenapa Yesus memberikan kita pilihan? Setiap orang yang percaya itu bukan paksaan. This is the greatest love story ever told. Thank you for reminding. Love you, man. Saudara-saudara, pada saat Tuhan memberikan pilihan, that is the biggest risk. Resiko terbesar Allah Bapa memberikan saudara dan saya itu the free will. Bisa gak bayangkan kalau Tuhan menciptakan kita itu robot. Saya dikasih makan samcan. Tidak boleh, tidak boleh. Saya butuh makanan rohani. Saudara dikasih makan pete. Tidak boleh, itu bau, itu bau, itu bau. It's a robot, gak ada fun-funnya buat Tuhan. Karena Tuhan ingin memberikan apa? Kasihnya. Supaya kemuliaannya Tuhan itu terpancar dari saudara dan saya. That is the biggest love and the biggest risk-nya Tuhan.
supaya manusia itu taat. Karena keberhasilan, mujizat, kecukupan, sukacita, damai sejahtera itu selalu ada di baliknya ketaatan. The biggest risk-nya Tuhan selalu bicara soal akses. Tuhan berikan. Buat saya, pada saat kita mulai memahami the grand design-nya, master plan Tuhan, kita akan memahami yang namanya the true agape love-nya Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita the free will itu. Tuhan memberikan dengan unconditional love. Tidak ada yang namanya pamrih. Dia memberikan kasih yang tidak bersyarat. Gak ada. Seperti dia kasih segala-galanya buat saudara dan saya. Supaya saudara dan saya mengalami surga di bumi ini. Saat kita memahami kenapa Bapa kita di surga mengutus anak yang tunggal, kita akan mengalami yang namanya a new paradigm shift. Kita akan mengalami yang namanya pemahaman mengenai fondasi itu. Fondasi yang sangat amat penting, saudaraku. Pada saat kita memahami Tuhan menciptakan bumi ini karena Dia mengasihi kita. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia siapkan tempat yang terbaik buat saudara dan saya. Seperti waktu Dia menciptakan Adam di Taman Eden. Dia bilang, Adam, kelola semuanya. Beri namanya. Beri nama semua tumbuh-tumbuhan, tanaman, binatang-binatang. Engkau berikan. Adam saat itu masih berkuasa. Jadi kalau saya bicara lagi soal Adam, kenapa ada Adam, kenapa ada Hawa? Datang ke passion, saudaraku. Ya. Saat kita mulai memahami yang namanya free will. Ya, pilihan bebas. Hak kita untuk memilih. Kita akan menghargai yang namanya God's agape love. Kasih Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih, saat ini sebagai penutup, saya mau katakan waktu Tuhan menciptakan langit, surga, menciptakan bumi, dan mengutus anak yang tunggal, kita diberi pilihan mau memilih menghidupi surga atau tetap dengan comfort zone kita. Comfort zone itu sebenarnya enak, nikmat, tapi sangat berbahaya, saudaraku. Yang membuat saya sangat-sangat tidak mengalami yang namanya breakthrough, comfort zone. Yang membuat saya yang namanya tidak mengandalkan Tuhan, itu namanya comfort zone. Sampai sedikit dicolek, Tuhan izinkan saya mengalami problem, masalah, and langsung collapse. Tuhan, where are you Tuhan? Di mana Tuhan? Pada saat saya belajar mengenai kebenaran, kebenaran itu membebaskan kita, saudaraku. Percaya. Kalau nggak percaya, cek toko sebelah, saudaraku. Tuhan itu nyata. The kingdom of God is real, saudaraku. It's real. Saya mengalami a new paradigm shift. Dan saya mengalami banyak hal breakthrough itu. Dan saya akan share di passion. Ya.
Saudara-saudara yang bersedia untuk buka pintu untuk passion, ya, segera daftarkan di belakang. Yang belum pernah bergabung dengan passion, hadirlah di passion-passion terdekat saudara. Saat ini saya mau berdoa buat saudara. Mungkin ada di antara kita yang bilang, oh iya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membawa apa? Satu pemerintahan, yaitu pemerintahan kerajaan surga. Karena Yesus itu adalah Raja. Tuhan Yesus itu maunya kita tuh apa? Menjadi apa? Kenapa Tuhan bilang Dia adalah Raja di atas segala raja? You and I adalah the royal family. Kita adalah raja di bumi ini. Kalau bagi saudara dan saya yang belum pernah mengalami yang namanya mendapatkan the new citizenship of the kingdom, saya mau berdoa buat saudara. Supaya pada saat kita proklaim saya adalah warga kerajaan surga, saya mempunyai hak. Tidak lagi meminta-minta lagi kepada Tuhan, tapi saya percaya saya mempunyai hak kesembuhan, sukacita, damai sejahtera, kecukupan, kelimpahan. Maka itu dalam kerajaan surga tidak pernah bicara soal namanya kemakmuran, saudaraku. Negara-negara kerajaan seperti Inggris, waktu dia melakukan kolonialisasi, itu disebut negara-negara Commonwealth. Di kerajaan surga nggak pernah bicara soal itu, karena the wealth is common. Ya, wealth is common. Saudara dan saya datang dari surga, bukan dari Manado, bukan dari Jakarta. You came from heaven to be born in Jakarta, in Manado, in Ujung Pandang, dimanapun. Jadi produk saudara adalah produk surga. When you came from the heaven, you are automatically wealthy. You are automatically healthy. You are automatically powerful. Karena the kingdom of God is within. Kerajaan Allah kan Tuhan bilang, kerajaan Allah ada di dalam kita, saudaraku, bukan di tetangga. The Holy Spirit is within us. Itu yang membuat saudara dan saya powerful. Ini saya rasakan setelah a new paradigm shift terjadi dengan saya. Mau dengar? Di Passion. Bapak di surga, terima kasih. Hari ini adalah hari yang istimewa buat kami. Karena kami boleh mengenal kebenaran. Sedikit demi sedikit kami ingin belajar kebenaran. Karena kami tahu Tuhan Yesus, pada saat kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kami bisa mengenal bahwa Engkau menciptakan bumi ini. Engkau sangat mengasihi bumi ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kami mengenal yang namanya kenapa Engkau mengutus anakmu yang tunggal ke dalam dunia ini. Dan Engkau memberikan kita free will, pilihan. It's truly honored buat kami Tuhan. Kami tidak diciptakan menjadi robot Tuhan. Karena kami adalah biji mata Tuhan. Diberikan free will untuk tetap memilih. Kami mau memilih menjadi warga kerajaan surga. Kami mau tetap memilih untuk mempunyai damai sejahtera, sukacita di dalam hidup kami, dalam hati kami. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu sudah selesai. Biarlah firman-Mu yang menjadi fondasi ini menjadi rema di setiap hati kami. Dan kami boleh belajar Tuhan untuk mengenal kebenaran itu lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang
tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Engkau telah mengutus anak-Mu menjadi Raja damai kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi Raja di bumi ini. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Kami akan mengelola keluarga kami. Kami akan mengelola usaha kami. Kami akan mengelola edukasi kami. Kami akan mengelola apapun yang Engkau percayakan bagi kami. Dan kami akan mengalami surga dalam kehidupan kami. Kami minta ini Tuhan. Kami declare ini Tuhan. Karena kami punya hak ini Tuhan. Sebagai warga kerajaan surga. Kami minta di dalam nama anak-Mu yang tunggal. Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak. Amin. 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 Mari berikan tepuk tangan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Pak Theo untuk bisa menyampaikan apa yang Tuhan titipkan bagi kita semua. Sangat penting dalam perjalanan kehidupan iman Kristen kita. Kita bisa punya waktu untuk ekstra filter. Ekstra merenungi kembali hal-hal yang sangat esensial. Simple, sederhana, tapi harus diingat ulang lagi. Di tengah-tengah kondisi kehidupan, perjalanan yang mungkin kita masing-masing volume intensnya, tekanannya, deg-degannya, di journey perjalanan kita beda-beda sejauh sampai 4 bulan ini. Tapi kita terus mau belajar bahwa kita punya Tuhan yang besar. Persis sama seperti misi astronot NASA yang kemarin baru balik hampir 3 minggu. Dia memberi kesaksian bahwa dalam proses dia ribuan kilometer dari bumi, waktu ditanya, dia bilang ya ampun, bumi itu kecil banget. Kecil banget. Buminya bulat. Dia bilang dengan semua perang yang lagi terjadi, itu sebenarnya kecil banget. Kita tuh katanya dari miliaran penduduk dunia yang beraneka ragam kebangsaannya, itu kecil banget. Dia bilang sayang banget semua yang lagi berkonflik atau bertikai gak bisa melihat apa yang dia lihat. Kalau sampai bisa melihat secara real dan merasakan, sebenarnya konflik tuh gak ada gunanya. Perselisihan, pertikaian, iri hati, benci, gak sabar, fitnah, ngomongin orang gak puas sama diri, itu semua gak ada gunanya. Sebenarnya kita belajar lagi hal yang sangat sederhana bahwa surga memang tadi Pak Theo kata gak diciptakan untuk memiliki itu semua. Tapi kita tahu persis bahwa ada setan, ada iblis. Dan itu yang selalu menjadi tantangan peperangan kita. Dan kita bersyukur kita diingatkan kembali bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Firman itu tidak pernah berubah awal dan akhir. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Doaku di perjalanan minggu kedua April ini, semua keluarga besar FLC dengan semua kesibukan, aktivitas, bahkan pergumulan, yuk sama-sama punya waktu untuk boleh merenung bahwa junjung firman, hormati Tuhan lebih lagi. Kita punya cara yang masing-masing kok. Kadang-kadang kita maksud bagus, cuman suara kita volumenya gak enak. Orang yang ngedengar kadang-kadang bisa gak terima. Tapi kita gak bermaksud sebenarnya. Jadi terlalu banyak penyesuaian yang emang kita perlu jalani keseharian kita, even dalam rumah, even di keluarga. Karena gak ada yang sempurna. Kagak pernah ada yang sama. Tapi
God's love story, kasih Yesus standarnya bukan dunia. Kita gak diajari membalas apalagi membunuh. Gak mudah. Tapi itulah iman Kristen kita. No matter what, kita masih mau percaya dan belajar bahwa Dia adalah kepala. Dan Dia gak pernah juga mau kita melakukan hal-hal yang ekstrim untuk punya cerita menjadi seperti Dia. Enggak, Dia tetap Tuhan. Tapi kerendahan hati, kesabaran, penguasaan diri, sangkal diri, pikul salib. Bahkan rasanya katanya tiap hari seperti ada dalam bahaya. Itulah Kristen. Makanya Pak Theo punya cerita yang luar biasa. Saya udah gemes banget. Pengen denger juga ceritanya sebenarnya hari ini. Tapi disuruh di passion. Very tough. Saya nggak mungkin akan izinkan seseorang berdiri di sini menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Tapi saya menyaksikan bagaimana Pak Theo diproses. Tapi nggak kabur. Ditekan. Penuh kesulitan. Tapi nggak ngumpet. Tapi berani tampil dengan sopan, dengan hati-hati. Dan saya percaya kekuatan itu bukan datang dari Tuhan. Kekuatan itu bukan datang dari diri sendiri, tapi dari Tuhan. Dan akhirnya dalam perjalanan waktu sama seperti kita semua yang kita suka dengar di Passion. Terlalu banyak kesaksian kita bisa dengar. Bahwa kita punya Tuhan yang gak pernah tinggal diam. Sebabnya Bapak Ibu teman-teman, selagi punya waktu untuk hidup, hiduplah dalam Tuhan. Apa yang Roh Kudus sampaikan untuk Anda bisa bergerak, Anda bertindak, saya selalu bilang, jangan banyak timbang-timbang, tapi taat. Saya percaya di minggu kedua ini, kita dikasih kesempatan untuk memperingati kembali lagi, bahwa ketaatan Dia sudah lakukan. Mari waktunya kita sama-sama lakukan apa yang Dia rindukan untuk Anda bisa hidupi dan lakukan. Dan biarlah ujung-ujungnya hanya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau mungkin tadi saat Anda masuk belum mendapat roti dan anggur, Anda boleh angkat tangan. Tapi jika Anda yang sudah mendapatkan, saya masih melihat ada tangan yang terangkat. Mari siapkan setiap roti. Kita sama-sama boleh berdiri di hadirat Tuhan. Yang saya dapat hari ini dari 2 Korintus 9 ayat 10b. Firman-Nya berkata, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi saya tadi sempat ngomong sama istri saya di belakang. Istri saya bilang, "Are you okay?" Saya bilang, "Actually, saya lagi coba masih merenungi ada sesuatu spirit yang belum pas sama saya." Istri saya tanya, which spirit? I don't know. Dari saya masuk ada yang belum pas. Jadi saya bilang I'm still in encounter di hadirat Tuhan. Tapi firman ini mengingatkan bahwa Dia memberi perintah masing-masing berbeda-beda. Tapi firman ini saya dapatkan, Dia akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sederhananya adalah stay in your calling. Jadi hamba Tuhan. Ini saya lagi ngomong tadi di spirit saya. Jadi hamba Tuhan yang baik. Gak usah pikirin yang lain-lain. Semua tadi Pak Theo ingatkan. Punya masing-masing. Kamu fokus. Saya adalah kepala. Ada roh saya di dalam kamu. Apapun yang saya titipkan, kelola yang baik, hidup yang benar, maka pertumbuhan hanya dari Tuhan. Hal yang sama saya percaya di kehidupan Bapak Ibu semua. Anda dipanggil untuk sehat, Anda dipanggil untuk kuat, Anda dipanggil untuk berkemenangan, Anda dipanggil untuk menceritakan dan menjadi saksi bagi Kristus. Amin. Arahkanlah hatimu, angkatlah setiap roti di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Maka semua yang hadir pada hari ini dengar baik, terima dengan iman. Anda akan pulang tidak sama seperti waktu datang. Semua yang bukan daripada Tuhan yang menempel di saat engkau ada di ruangan ini, lepas dalam nama Yesus. Kita menjadi ciptaan yang baru. Itu sebabnya jangan kaget, karena Tuhan akan tegakkan, akan kuatkan perjalanan hidup keluargamu, kehidupan imanmu sepanjang April ini. Tuhan pakai hidupmu, waktu-waktumu menjadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dan makanlah dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat setiap cawan di tangan kanan kita dengan tinggi di atas kepala. Ini bukan cawan yang biasa tetapi luar biasa, sebab hanya oleh bilur-bilur darah Yesus yang tercurah. Oh dahsyat, mujizat dari tadi sudah terjadi. Terima dengan iman, hanya oleh bilurnya setiap kita yang hadir hari ini disucikan, dikuduskan, dibersihkan. Semua yang datang terima pendamaian serta pengampunan dosa. Jadi selamat, terus lanjutkan, tulis cerita yang terbaik, the greatest story di hidupmu bersama Yesus. Sejauh timur dari barat, Tuhan buang pelanggaran tidak mengingatnya lagi. Jadi yes, berjalan dalam iman, lakukan yang terbaik, jadilah terang. Dia sudah memberikan di kehidupanmu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan inilah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur, semua yang terbaik terjadi turun di hidupmu. Terima dalam nama Yesus, minumlah sekarang. Berterima kasih. Ambil waktu berterima kasih. Bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan beri sampai hari ini, yes. Sampai 12 April 2026 bersyukur. Bersyukur dari ujung kepala sampai kaki ada pengurapan yang baru turun dalam nama Yesus. Haleluya. Jamah Bapa, jamah Tuhan, yes. Dahsyat. Perhatikan lebih lagi, lebih teliti lagi hidupmu seminggu ini. Tidak akan sama. Ada kekuatan, ada harapan, yes. Jalan keluar, yes. Haleluya. Terus hormati Injil. Hidup dalam firman, renungkan siang dan malam, yes. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Ada kekuatan, yes. Roh Kudus akan bantu, yes. Roh Kudus akan bicara lebih intimate di kehidupan hatimu. Jangan goyah, jangan goyah. Yes, semua boleh berjalan kelihatannya perubahan cepat. Tapi jangan khawatir, firman Tuhan ya dan amin tidak pernah berubah. Hidupi firman, terima dengan iman dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, kekuatan yang baru terjadi, yes, dalam nama Yesus. Selamat, selamat, selamat. Yang dibutuhkan, yang paling urgent Tuhan sudah sediakan. Melangkah, lanjutkan hidup imanmu, hormati Dia, beritakan firman-Nya. Terima kasih Bapak untuk hadiratmu. Dan sebelum kami akhiri semuanya, izinkan kami semua juga Tuhan boleh menjadi saluran berkat. Di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Yuk kita boleh berdiri sama-sama. Terima kasih untuk kehadirannya semua. Doa kami selalu, kami senang kita boleh bergereja. Tetapi yuk minggu ini terus sama-sama hidup menjadi gereja Tuhan yang baik, yang berkenan. Minta terus roh kehati-hatian lebih kuat lagi. Supaya kita bisa menavigasi kehidupan di April ini. Dan bisa menulis cerita hidup kita masing-masing di dalam kasih Tuhan. Dan saya berdoa, kami berdoa bahkan berpuasa semua keluarga FLC. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sebabnya jangan takut, melangkah dengan iman. Selagi masih Tuhan kasih hari untuk kita hidupi, bersukacita saja. Kalau ada hal-hal yang mengganggu, Anda kesulitan untuk berperang secara rohani sendirian, sebabnya jangan sendirian. Pastikan Anda terhubung dengan gereja, cari tahu bagaimana bisa berkomunikasi, belajar untuk terbuka supaya kita bisa saling melengkapi, hidup di dalam persekutuan sebagai satu keluarga. Di tengah minggu kita ada kelompok kecil, small group namanya Passion, dari tadi kita sudah dikasih tahu. Pentingnya kita untuk di tengah minggu, apapun kesibukan kita kembali bahwa di dalam doa ada kuasa, di dalam unity ada kemenangan. Tuhan memberitakan berkat. Jadi sekali lagi thank you sudah datang. Doa kami selamat menjalani hidup seminggu ke depan. Muliakan Tuhan lebih daripada apapun. Seperti dalam doaku tadi. Jangan kaget. Pasti dan akan Tuhan buktikan. Minggu ini tidak sama lagi. Lewat hidupmu ada banyak orang lain mengalami berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, pulang dengan bahagia. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahteranya Tuhan itu turun melimpah. Memenuhi setiap bagian ruangan di kehidupanmu. Dia itu Immanuelnya kita. Jadi tenang, melangkah, lakukan yang terbaik. Karena semuanya Bapa kerjakan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai dari siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah terima berkat dan siap dipakai Tuhan jadi berkat. Sama-sama yuk semua katakan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Happy Sunday semuanya. Ambil waktu sejenak bersyukur. Jangan lupa berfellowship. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.